Jadi ada 4. Yang pertama adalah maksimalkan peluang Anda. Oke. Artinya selalu melakukan hal-hal baru, Mm-mm. melakukan tindakan baru. Itu memaksimalkan peluang. Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel Panduan Bisnis dengan NLP dengan saya Karina. Kali ini kita mau bahas hoki-hokian nih. Menurut Coach Syarif nanti gimana ya? Nah, sebelumnya kita simak yang berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Oke, untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe di bawah ini dan bunyikan loncengnya serta di like dan share ke teman-teman yang lain. Oke, sebelum masuk ke topik kali ini, kita sapa dulu Coach Syarif ya. Hai Coach. Halo. Sehat Coach. Pertanyaan yang Sudah makan Coach? Oh, makan sudah. Sudah makan. Oke. Karena kita sudah jam 3 lebih ya Coach. Oh iya, jam 4 ini udah lagi udah jam 4. Oke Coach, nih Yes. aku mau tanya soal hoki Coach. Nah, oke, ini kata orang nih aku tuh nggak hoki nih Coach. Kayak aku tuh kemarin beberapa PTN Ya. dan aku tuh tidak diterima Coach. Oke. Aku ditolak mentah-mentah gitu sama PTN. Nah, Oke. kata beberapa saudara aku tuh tidak bisa. Kata saudara aku tuh kayaknya lu nggak hoki deh gitu Coach. Nah, Ya, tapi bahasa hoki itu jadi kayaknya jadi iya kayak pembenaran lah ya. aduh kok gue nggak hoki, apa gue kurang sholat, apa gue kurang ibadah gitu kan Coach. Oke. Nah, tapi aku mau relatein sama usaha nih Coach. Usaha tuh sebenarnya ada nggak sih Coach kayak hoki-hokian gitu? Jadi saya mau ngebahas sedikit yang menarik nih Karin. Jadi ada suatu buku ya, penulisnya itu adalah Richard Wiseman. Dia melakukan penelitian tentang luck factor. Jadi ada faktor keberuntungan. Iya. Richard Wiseman. Jadi dia menyatakan bahwa mengenai hoki atau enggak hoki, mengenai apalagi berkaitan bisnis, saya terus terang enggak gitu percaya sih dengan mengenai luck factor. Tapi jadi gini, mungkin saya suka banget pernah ngelihat satu gambar, kayaknya baru kemarin atau beberapa hari yang lalu ada gambar kayak gini Karin. Ada orang yang main piring, dilempar-lempar, juggling, tahu juggling ya? Yang kayak piringnya 3 atau 5 jatuh gitu kan, diambil begitu pakai tangan gitu ya. Juggling. Orang hanya tepuk tangan ketika dia melihat kesuksesan kita. Tapi di belakangnya, yang artinya sebelumnya piringnya pecah semua. Iya. Itu yang orang nggak lihat. Nah, jadi saya melihat luck factor itu juga berkaitan hal itu. Oke. Luck factor. Jadi orang ketika misalkan ketika apa namanya SMBT apa? SNMPTN. S NMPTN. SMN NN dulu. SNMPTN. Nama ganti mulu tiap tahun ya, saya pusing juga ya. Orang ngeliat ketika lu nggak masuk di sana, kesannya nggak hoki. Iya. Pertanyaan saya, hoki atau nggak hoki, lu nggak akan pernah tahu. Jadi kesannya, apakah yang masuk SNMPTN, apakah orangnya selalu pinter? Bisa iya, bisa juga enggak. Jadi buat saya nggak melihat faktor itu. Karena saya udah buktikan sendiri gitu ya. Saya kuliah di kampus swasta, S1, S2 saya di kampus swasta, saya bisa seperti sekarang, tapi ada teman saya yang ambil sekolah negeri, tapi hidupnya secara taraf kehidupannya mereka juga sekarang jauh di bawah saya. Jadi pertanyaan yang menarik adalah, hokinya di mana? Saya suka dengan cerita kayak gini Karin. Ini cerita ini mudah-mudahan bisa membantu, nanti kita ke cerita Dr. Richard Wiseman ya. Jadi gini ceritanya. Jadi ada seorang bapak yang baru saja kehilangan kudanya. Tetangganya pada datang. Tetangganya ngomong, wah lu gak hoki lu. Kuda lu hilang. Gak hoki banget lu, bener-beneran lu. Dia bilang gitu kan. Terus si petaninya ngomong, hoki atau gak hoki, gak ada yang tahu. Sampai nanti kita lihat hasilnya. Iya. Tau-taunya, beberapa waktu kemudian mungkin bukan seminggu ya, mungkin sebulan atau berapa, kudanya balik lagi. Tapi bawa temennya. Bawa dua. Jadi sepasang nih. Wih, teman-teman yang ngomong, wih lu hoki banget lu. Gila. Lu dapat 2 kuda, punya 1 bawa pulang 2. Dok, petani yang ngomong, hoki atau nggak hoki nggak ada yang tahu sampai nanti kita perjalanannya. Betul dong? Iya. Tahu apa yang terjadi? Kuda itu, rupanya kuda yang baru itu ditunggangi oleh anaknya, laki-laki. Satu-satunya. Jatuh dong dari kuda. Kakinya
mungkin patah atau pengkor, I don't know gitu ya. Jadi jalannya nggak sempurna. Keluarganya ngomong apa? Tetangga, lu nggak hoki, anak lo aja sampai gitu. Dia bilang lagi, hoki atau nggak hoki nggak ada yang tahu. Betul dong? Iya. Tersebarlah berita, raja memberikan perintah untuk melakukan perang. Maka semua anak laki-laki yang sempurna harus perang. Berarti dia nggak perang dong? Hoki dong? Ya nggak perlu. Orang bilang nggak hoki. Nggak hoki dong, karena mereka nganggep bahwa kerja di pasukan kerajaan itu keren banget. Iya. Sampai sini oke? Tahu apa yang terjadi? Anaknya tetangganya pada mati semua. Perang. Anaknya petani hidup. Dibilang apa? Hoki. Jadi pertanyaan saya sederhana, hoki atau nggak hoki nggak ada yang tahu, Karin. Kehidupan itu tergantung pada saat siapa yang jalanin, bagaimana ngejalanin dan sebagainya. Nah, yang saya mau buka adalah dari Dr. Richard Wiseman. Dia mengatakan mengenai orang yang hoki. Orang hoki itu ada 4 prinsip yang dimiliki berkaitan dengan bisnis. Nah, apalagi bisnis semua bisa kepake, Karin. Ya, kalau orang lihat saya sekarang mungkin orang akan ngomong, ih, Coach Arif hoki. Iya, dia ngeliat pas gedenya kan. Pada saat jumpa litan nggak ada yang tahu kan. Nggak ada yang tahu kan. Jadi ada 4. Yang pertama adalah maksimalkan peluang Anda. Artinya selalu melakukan hal-hal baru. Melakukan tindakan baru. Itu memaksimalkan peluang. Jadi misalkan contoh, sebelumnya kita bekerja di perusahaan berkaitan training, kemudian saya buka bisnis lain, saya cuma meningkatkan peluang. Pasti ada yang berhasil, ada yang gagal dong. Ya dong. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, corporate consulting pada saat dulu itu juga setengah mati gue jualannya. Tapi pertanyaannya, orang hanya ngeliat yang sekarangnya. Tapi puluhan tahun yang lalu kita berjuang, nggak ada yang lihat. Berarti memaksimalkan peluang. Jadi Dr. Richard Wiseman mengatakan, kalau lu mau makan siang, lu jangan pernah di tempat yang sama. Lu misalkan makan siang, lu mau nongkrong sama orang, kelompok apa, cari orang baru terus. Karena suatu saat lu akan hoki. Artinya bukan hoki teman-teman, apa? Preparation meet dengan opportunity. Ulang ya, persiapan sama peluang akan ketemu. Saat itu lu jadi hoki kesannya. Jadi semakin lu banyak melakukan peluang itu, maka semakin kemungkinan keberhasilan lu semakin tinggi. Masuk akal dong? Nah, itu maksud yang pertama. Yang kedua, ya, dengarkan naluri Anda. Dengarkan naluri maksudnya intuisi. Ketika lu ngerasa ini bisnis kayaknya bagus nih, jalan lakukan aja dulu. Berhasil apa enggak urusan nanti. Yang penting lakukan aja dulu. Sama seperti saya ngeliat nih, oh feeling saya kayaknya ini kesini nih. Lakuin aja. Berhasil atau enggak urusan nanti. Ya enggak? Nah, kalau orang yang nggak hoki apa yang terjadi? Dia berhenti. Mikir dulu ya, Coach. Atau nggak melakukan. Oh, kayak antar daripada duit gue hilang nih. Daripada duit hilang, mendingan gak usah deh, mendingan gue simpan, tabung dan sebagainya. Kalau saya ngeliatnya nggak gitu. Kalau ditanya, karyawan saya sekarang banyak. Pertanyaannya, kalau saya nggak punya karyawan banyak, saya bisa punya rumah besar dong. Saya bisa punya mobil besar, mobil mewah dong. Buat apa? Karena yang mau saya kejar bukan itu. Yang saya mau kejar adalah legacy. Apa warisan yang diwariskan kepada dunia, itu yang akan saya wariskan nantinya. Yang dimana Antoni Syarif nggak ada. Saya ini ya, Karin ya. Ada 2 orang yang sangat bukan saya idolakan ya, bisa saya katakan mungkin jadi pemikiran saya. Salah satunya adalah Zig Ziglar. Ya, Zig Ziglar. Zig Ziglar itu ketika beliau meninggal, itu diantri orang banyak.
Jadi orang banyak pada datang dan kita pun bisa ngelihat di, saya lupa apakah waktu itu di YouTube kayak atau apa, saya bisa melihat kematian beliau dikuburkan dan sebagainya. Itu banyak banget yang berterima kasih karena beliau banyak yang diselamatkan orang. Diselamatkan dalam arti motivasinya dia, dengan ilmu sellingnya dia, dan itu yang bener-bener disebut legacy. Gue keren banget. Jadi kalau aku masih ingat gambarnya tuh gue merinding banget, Karin. Lu bayangin ya. Jadi ketika beliau meninggal kan, kan dia selalu memperkenalkan dirinya Zig Ziglar tuh dengan huruf Z, kayak Zorro. Jadi Z gitu ya. Tulisannya Z Legacy. Dan lu tau gambarnya apa? Dia dari belakang. Dari belakang di foto, tangannya lagi gini. Berarti kan pass away, meninggal. Yang di foto di belakang. Kayak goodbye gitu. Dari belakang. Gitu. Gue merinding lu, Karin. Saya bilang, gila keren banget. Itu yang gue mau. Ketika gue gak ada nanti, itu yang gue mau. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Gue mau bermanfaat buat orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, orang ini mati muda. Yang kedua ini adalah Chet Holmes. Chet Holmes, dia bikin buku Ultimate Machine Selling atau apa saya lupa. Dia adalah partnernya Anthony Robbins. Beliau ini sudah meninggal, tapi perusahaannya masih ada. Namanya Chet Holmes International. Jadi dia menangani klien-klien dari Anthony Robbins atau beberapa proyek dari Anthony Robbins. Beliau sudah tidak ada, tapi bisnisnya masih ada. Jadi Chet Holmes International kan bahasa Inggris. Jadi tulisannya CHI. Karena kebetulan dia suka karate, Chi. Kayak tenaga dalam. Wih keren banget loh saya kan. Saya sampai merinding. Saya sampai kontak, jujur saya kontak Amerika, saya sempat tanya tentang Chet Holmes International itu. Waktu itu tertarik sampai menjadi partner. Kenapa saya ngeliat gitu? Maksudnya gini, orangnya udah gak ada. Tapi masih ada perusahaan. Bisnisnya masih ada sampai hari ini. Dan makin besar. Itu yang saya mau. Dimana Anthony Sarif udah gak ada, bisnisnya masih ada. Bisnisnya masih berjalan. Dan masih bisa menghidupi orang. Kalau istilah saya, pohonnya sudah sangat rindang, bahkan banyak kehidupan yang bisa hidup di sana. Itu yang saya mau. Nah itu maksud saya bilang. Jadi opportunity itu ya baru ada kalau lu melakukan sesuatu. Kalau nggak melakukan sesuatu nggak bisa dong. Betul ya? 3. Kita harus punya state bahwa meyakini apapun yang kita lakukan pasti kita beruntung. Apa yang kita lakukan pasti beruntung. Kita pasti berhasil. Jadi misalkan kalau dulu, kamu pernah baca buku Donald Bebek nggak? Nggak. Oh ya, bukan zaman Donald Bebek ya? Nggak ngerti ya Donald Bebek? Lagunya doang. Hah? Lagunya Donald Bebek? Nggak, malah nggak tahu saya. Jadi di buku Donald Bebek, Donald Duck, itu ada paman gober, bukan paman gober, si Untung. Jadi ada si Untung. Untung itu selalu beruntung. Pergi kemana dia ketemu duit, pergi kemana pokoknya ada aja hoki-hoki dan sebagainya. Jadi kita harus bersikap seperti si Untung. Bahwa meyakini apa yang kita lakukan kita hoki. Melakukan apapun kita berhasil. Dan ini yang saya pegang per hari ini, Karin. Jadi apapun yang saya lakukan saya pasti sukses. Apapun yang saya lakukan Tuhan akan membuat saya sukses. Sudah pasti. Kemanapun saya pergi saya pasti sukses. Itu yang nomor 3. Ya kalau kita nggak punya pikiran kayak gitu, maka apa yang terjadi? Nggak pernah berhasil. Apalagi kita bilang, gua kayaknya sial nih. Ya nggak, gua sama orang yang nggak hoki. Nah itu yang repot kan. Yang jadi masalah adalah orang-orang pada ngomong sama kamu, kamunya percaya apa enggak? Kalau kamu percaya bahwa kamu nggak hoki, kamu akan jadi orang yang nggak hoki beneran. Ini masalah mindset kan. Nah yang keempat adalah selalu melihat sisi positif dari problem. Jadi ada problem apapun, lu lihat sisi positifnya. Setiap ada masalah, lu ngeliat ada sisi baiknya apa. Makanya kenapa ketika saya berpikir apapun, setiap ada problem, selama menurut saya masih kayak contoh waktu itu ingat gak Karin, kita ada project yang dia minta dokumen-dokumen yang aneh-aneh, minta riset yang aneh-aneh, gitu kan? Beberapa tim-tim kita sempat ada yang ngomong, aduh ini ngerepotin banget sih, padahal udah sebulan, 2 bulan, 3 bulan masih minta aja. Masih ingat gak? Paham ya? Apa yang saya ngomong? Nggak apa-apa, ini peluang kita jadi tahu sesuatu yang baru kan, keren banget. Gitu. Karena saya melihat segala sesuatu dengan positif. Karena saya percaya, kalau saya persiapan sekarang, dan suatu saat ada kesempatan, persiapan dengan kesempatan ketemu, di saat itulah kita beruntung. Itu pegangan. Jadi menjawab pertanyaannya? Menjawab. Jadi kalau mau bisnis untuk sukses gimana?
Ya itu tadi ada 4 cara itu tadi. 4 cara tadi. Kita ngulangin, kita coba, kita lakukan. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk. Nggak ada cerita. Ya kita kelihatannya berhasil di depannya aja, tapi di belakangnya waduh berdarah-darah kan gitu ya. Itu yang gambarannya. Kayak sama aja Mas Adi yang bikin live gitu kan kesannya depan keren banget ya, padahal dia nggak tahu di belakangnya udah kau-tautan, udah gebuk-gebuk gitu, jambak-jambakan, udah pukul-pukulan kayak gitu kan. Ya kayak gitu ini. Oke Coach, kalau mau ikut pelatihan Coach Arif caranya gimana? Bisa masuk ke nlpleadershipindonesia.com. Di sana ada pelatihan untuk Licensed Business Practitioner of NLP dan langsung di-approve by Dr. Richard Banner, pencipta NLP. Dan buat teman-teman kita juga kalau nggak salah kita ada memberikan e-book ya? Iya, e-book apa betul Karin? 3 tips mengatasi trauma nih. 3 tips mengatasi trauma dengan teknik NLP. Iya, betul. Jadi cukup di deskripsi atau di komen, tinggal diklik, masukkan nama Anda, email dan nomor handphone, Anda akan dapat langsung. Iya, betul. So, itu aja. Iya. Akhir kata, saya Coach Antoni Syarif dan saya Karin mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa. Bye-bye.